Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru ingatkan, ingat tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman. Salat fardunya semoga istiqomah dilaksanakan. Kemudian masih dalam kondisi pandemi, ingat tetap pakai masker ketika bepergian keluar rumah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, dan menjaga jarak ketika di tempat-tempat yang ramai. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi hari ini adalah masih pecahan desimal. Sub materinya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, mari kita simak materi berikutnya. Nah, ada dua prinsip ketika mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan campuran. Untuk materi hari ini hanya menjadi pecahan biasa saja. Ya. Yang pertama adalah perhatikan jumlah angka di belakang koma. Contoh, 0,5. Kalian lihat angka yang berada di belakang koma. Hanya ada satu angka. Ya, berarti pecahan tersebut jika diubah menjadi pecahan biasa adalah per 10. Contoh yang kedua, lihat ini koma, di belakang koma ada dua angka, ya, 1, 2, berarti penyebutnya nanti adalah per 100, dan yang selanjutnya ketika di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3, maka pecahannya adalah per 1000. Setelah diubah menjadi pecahan seperti ini, pecahan biasa, ya, kemudian disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Pembagi yang digunakan biasanya untuk kelas 4 ini kita menggunakan pembagi yang sederhana saja, yaitu pembagi angka 2, 3, 5, dan maksimal sampai 7 ya. Atau nanti kalian kalau sudah belajar tentang KPK dan FPB berupa kelipatan pembilang dari penyebut tersebut ya. Begitu. Baik, kita langsung ke contoh. Contoh pertama, 0,4. Kalian lihat, di belakang koma ada 1 angka, berarti adalah penyebutnya 10. Terus, sangat mudah ya. Tulis garis per, kemudian 10. Caranya mudah, atas ini tulis berapa? Kita tulis semua bilangan yang ada di pecahan desimal ini dengan menghilangkan komanya. Berarti yang kita tulis adalah angka 0 dan 4. Nah, karena angka 0 di depan angka 4 ini tidak bermakna, maka kita hapus. Jadi, 0 itu bisa dihilangkan, boleh tidak ditulis jika letaknya di bagian depan, ya, di barisan depan. Kita hilangkan, berarti 4/10. Lalu, langkah kedua, kita sederhanakan, ya. Karena 4 dan 10 ini adalah kelipatan dari 2, kita bagi 2. Cara baginya bagaimana sih? Cara mudahnya begini. Jadi, dicoba dulu. Pembilang dan penyebutnya ini kalian lihat. Ketika merupakan kelipatan 4, kelipatan 2 maksud Pak Guru, biasanya satuannya adalah 0 atau mungkin kelipatan 2 ya. 2, 4, 6, 8 berarti maka bisa dibagi 2. Atau mungkin kelipatan 5. Jadinya apa? Jika satuannya adalah 0 atau 5.
Ada pula yang kelipatan 3, ya. Kelipatan 3 itu kadang-kadang satuannya 5, contohnya 15 itu kelipatan 3, ya. Untuk kali ini kita bagi dengan angka 2. Ingat, seperti ketika mengubah menjadi pecahan desimal, ketika bawah dibagi 2, maka atas juga dibagi 2. Demikian juga jika atas dibagi 3, maka bawahnya juga dibagi 3. Nah, setelah itu kita bagi 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. Kemudian 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi, ya. Maka selesai. Jadi 0,4 jika diubah menjadi pecahan biasa paling sederhana adalah 2/5. Contoh kedua. 0,6. Kita perhatikan di belakang koma ada satu angka. Kita tulis garis per dulu. Perhatikan, ya, satu angka berarti per 10. Kembali, bagian pembilangnya kita tuliskan semua angka yang ada di pecahan desimal tersebut dengan menghilangkan tanda komanya. Berarti 0 dan 6. Nah, lihat 0 letaknya di bagian depan sendiri, ya, berada di depan. Maka kita hilangkan saja, tidak perlu ditulis. Berarti 6/10. Kita sederhanakan, karena ini bisa disederhanakan. Lagi-lagi kita bagi 2. Karena 6 dan 10 adalah kelipatan 2. Sama dengan kita bagi, tulis garis per dulu. 10 bagi 2 adalah 5. 6 dibagi 2, 3. Bisa, ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Ada pecahan 0,3. Tuliskan sama dengan, tuliskan garis per, kemudian perhatikan di belakang koma ini ada berapa angka? 1 angka. Berarti per 10. Ya, tuliskan per 10. Lalu kembali pembilangnya kita tuliskan semua bilangan yang ada di pecahan desimal tersebut dengan menghilangkan tanda komanya. Berarti 0 dan 3. Nah, 0 terletak di bagian depan, ya. Pokoknya jika 0 terletak di bagian depan, angka yang bermakna. Angka bermakna itu 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu maka kita hilangkan karena tidak berarti. Berarti 3/10. Nah, ini pecahan tidak perlu disederhanakan. Karena kenapa? 3 dan 10 tidak bukan kelipatan dari bilangan yang sama, ya. Jadi tidak bisa dibagi lagi, maka ya sudah, ini hasilnya adalah 3/10. Nanti ada beberapa pecahan seperti ini, nggih. Jadi tidak perlu disederhanakan. Memang ini sudah bentuk sederhananya ketika diubah menjadi seperti ini, ya. Lanjut contoh keempat. 0,25. Tuliskan garis per dulu. Perhatikan di belakang koma ada 2 angka, ya, 2 dan 5. Maka berarti penyebutnya adalah per 100. Kita tuliskan seluruh angkanya 0, 2, 5, ya. Lihat 0 terletak di bagian depan, maka kita hilangkan. Berarti 25/100. Ini kita sederhanakan, karena bisa disederhanakan. Berarti dibagi berapa, ya? Lihat, ketika menjumpai bilangan, ya, satuannya adalah 5 atau 0, kemungkinan besar bukan kemungkinan besar, pasti dia hanya habis dibagi 5. Maka kita bagi 5. Sama-sama dibagi 5, atas dan bawah. Ingat, pembaginya harus sama, ya. 25 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5 berapa? 100 dibagi 5 maksudnya? 20. 25 dibagi 5? 5.
ini ternyata masih bisa disederhanakan. Kita bagi lagi, lihat atasnya 5, bawahnya 20. Ini kita bagi 5. Masing-masing dibagi 5. Hasilnya adalah 1/4. Ya, sebelum kita mulai, ini adalah tugas matematika hari ini. Perintahnya tuliskan lengkap dengan cara mengerjakannya. Jadi langkah-langkahnya kalian tulis untuk memperoleh jawaban kalian. Yang pertama, ini soalnya. Yang kedua, soal yang ketiga, dan soal yang keempat. Sudah? Baik, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Contoh kelima, 0,35. Perhatikan ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. 1, 2. Berarti per 100. Kita tuliskan semua angka. Ada 0, ada 3, ada 5. Karena 0 terletak di belakang, di depan, angka yang penting, angka yang bermakna, maka kita hilangkan. Berarti 35/100. 35/100. Lihat, kuncinya adalah ini, satuannya 5 dan 0. Maka mereka hanya bisa dibagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. Hasilnya 100 bagi 5 adalah 20. 35 bagi 5 adalah 7. Hasilnya 7/20. Lanjut contoh ke-6. 0,20. Tuliskan sama dengan. Tuliskan garis per. Lihat angka di belakang koma. Ada 2 angka. 2 dan 0. Berarti per 100. Kita tuliskan semua angkanya. 0, 2, 0. Kita hapuskan 0. Ingat, yang dihapuskan adalah 0 yang di depan saja. Ya, berarti 20/100. Kita sederhanakan. Dibagi 2 boleh, dibagi 5 juga boleh. Kita bagi dengan 5 dulu. Ingat, atas dan bawah pembaginya harus sama. Ya, sama-sama dibagi 5. 100 bagi 5 adalah 20. 20 dibagi 5 adalah 4. Masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 2. Atas dan bawah dibagi 2. Sama dengan, tuliskan per. 20 dibagi 2, 10. 4 dibagi 2 adalah 2. Dan ternyata hasilnya ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi lagi. Dibagi 2. Sama-sama 2 ya. Ya, atas dan bawah pembaginya harus sama, ingat. 10 bagi 2 adalah 5. 2 dibagi 2 adalah 1. Contoh yang terakhir. Ada 1,15. Tenang. Jangan panik. Sama langkahnya. Tulis garis per. Lihat. Angka di belakang koma ada 2. Berarti per 100 ya. Jelas. Per 100. Lalu tetap caranya sama. Tuliskan semua angkanya. Dengan menghilangkan tanda komanya. 1, 1, 5. Baik. Kita sederhanakan. Kita bagi 5. Kenapa? Lihat. Satuannya 5 dan 0. Berarti dia hanya habis dibagi 5. Kita bagi 5. Hasilnya adalah 100 bagi 5 adalah berapa? Coba dihitung. Ya, betul. 20. 115 dibagi 5. Ya, benar. 23. 23/20. Ini adalah contoh pecahan campuran ya. Hasilnya ketika pecahan, loh, ini kok bukan pecahan campuran, Pak? Ya, ini masih pecahan biasa tapi pecahan tidak murni. Ya, kenapa? Lihat, pembilangnya lebih besar dibanding penyebutnya. Cara mengubah menjadi pecahan biasa masih ingat caranya? Coba kalian ubah sendiri ya.
Ya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran. Semoga bisa dimengerti. Silakan diulang kembali dan berlatih secara mandiri dengan didampingi ayah dan bunda kalian di rumah masing-masing. Ingat, tugasnya dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru di kelas kalian masing-masing. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijawab salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.